pengalaman yang saya sendiri sampai saat ini masih ada banyak pertanyaan, karena memang boleh dikatakan kisah itu adalah kisah yang tidak masuk di akal. Dan biasanya ini di daerah saya, kalau sudah masuk bulan Suro itu memang biasa diadakan satu pertunjukan wayang kulit. Dan ini memang sudah berlangsung bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Karena memang kondisinya daerah kami ini boleh dikatakan pada saat itu masih terbilang masih sepi. Ya, katakanlah di sebuah pedesaan yang masih asri. Dengan adanya pertunjukan wayang kulit, tentunya ini adalah hiburan yang teramat istimewa. Tidak hanya bagi orang-orang tua, bahkan bagi anak-anak seperti kami ini. Dengan adanya pertunjukan wayang kulit, ya, suatu hiburan. Nah, ini nantinya juga akan banyak sekali para pedagang, dan tentunya itu suatu hiburan juga bagi kami. Terlebih lagi kalau memang kita sebagai anak-anak ini begitu senang melihat ada orang yang berjualan mainan. Kita seperti terpukau dengan berbagai macam model dan tampilan mainan. Ya, intinya seperti itu. Dan di dalam melihat pertunjukan itu, ada sepenggal kisah yang saya alami. Jadi pada saat itu memang kita ini, nah di sini saya mau cerita bahwa saya mempunyai seorang kakak, dan kami pada saat itu memang masih berdua sebagai saudara. Adik ketiga atau adik saya ini belum lahir. Jadi pada saat yang sudah ditentukan, itu sekitaran jam 9 malam, saya ini beserta dengan kakak, ibu, dan ayah saya ini datang ke pertunjukan. Dan di sana kebetulan memang pada saat itu sudah sangat ramai. Nah, saya datang beserta keluarga ini menggunakan sepeda. Karena memang jarak rumah saya dengan balai desa tempat pertunjukan ini lumayan jauh. Kurang lebih kisaran itu hampir sekitar 10 km lebih. Apalagi juga jalan yang kami lalui ini pada saat itu memang tidak ada penerangan jalan. Juga jalan belum diaspal. Makanya dengan menggunakan sepeda itu ya tetap saja tidak bisa langsung serta-merta ini mulus. Kami ini harus betul-betul memilih jalan yang tidak berlubang supaya tidak terjatuh. Nah, di tengah-tengah jarak antara rumah dan balai desa ini memang ada sebuah pemakaman di sebelah kiri. Ya, sebuah pemakaman desa ya. Kalau hari-hari biasa ini kadang-kadang orang berpikir panjang untuk melewati jalan ini jika memang tidak ada keperluan yang mendadak atau yang penting. Namun pada saat itu memang karena ada tontonan, jadi keadaan ini agak lain. Agak sedikit ramai, dan kita karena memang bergembira ya, jadi tidak begitu takut melewati pemakaman umum yang ukurannya ini luas dan betul-betul berada di pinggir jalan, bahkan hanya dibatasi dengan sebuah selokan. Singkatnya, saya dan beserta keluarga ini sudah sampai ke balai desa. Nah, sedangkan ayah ini memarkirkan sepedanya yang pada saat itu memang sepeda jenis ontel yang berusia sudah tua. Jadi seperti sepeda onta ya kalau orang menyebutnya. Nah, akhirnya setelah ayah ini sudah selesai memarkirkan sepedanya, saya berempat ini akhirnya mencari spot yang pas untuk
menonton wayang kulit. Dan jujur memang sebetulnya saya tidak terlalu memikirkan atau memfokuskan ke pertunjukan wayang kulit, karena di sini saya semata-mata memang hanya ingin melihat pedagang yang menjual aneka mainan. Karena memang saya sudah mengumpulkan ya uang, belum lagi juga diberikan tambahan oleh sang ibu. Karena pada saat itu saya memang ingin membeli sebuah mainan truk-trukan ya, yang terbuat dari plastik. Ini saya dan kakak saya pun langsung tidak lama ada di depan pertunjukan, dan langsung kita ini mencari pedagang yang menjual mainan. Nah, sebelum kami ini pergi, kami ini diberitahu oleh ibu bahwa nanti sekitaran 1 jaman itu harus sudah sampai di tempat ibu dan ayah ini duduk, ya, supaya nanti tidak nyasar. Ya, kami pun mengiyakan. Ya, di sini sebut saja nama saya ini Jarot dan kakak saya ini dengan Adam. Ya, selisih kami ini tidak jauh, mungkin sekitar 5 tahunan. Nah, setelah kami mendengarkan perintah sang ibu, saya pun dengan kakak saya ini langsung bergegas ini menuju ke tempat penjualan mainan anak-anak. Ya, betapa terpukaunya saya di sana, karena betul-betul saya melihat aneka mainan ya, dari yang mobil-mobilan, tembak-tembakan air, ya, dan sebagainya. Dan akhirnya saya pun memutuskan sebuah mainan truk yang ukurannya tidak begitu besar, namun saya di sini memang suka sekali. Dan yang saya ingat, saya membayar itu sekitar ya, ini yang saya ingat itu tidak sampai 2.000 rupiah. Nah, selesai itu saya dan kakak saya ini tidak langsung ke tempat ibu dan ayah ini duduk, malah kita mutar lagi nih dari ujung ke ujung. Nah, di situ memang banyak sekali aneka pedagang, baik yang menjual makanan, minuman, atau bahkan segala macam yang memang dijual. Nah, ini agak masuk ke dalam kebun. Itu saya lihat ada ramai orang mondar-mandir. Nah, kita ini berdua penasaran ada apa. Nah, ternyata itu orang sedang melakukan koprok ya, atau dengan menggunakan dadu yang diundi atau dilempar. Nah, nanti dibuka tutupnya, ini dadu berapa yang keluar. Nah, saya tidak lama dengan kakak saya di tempat itu. Nah, kami pun langsung keluar. Kami ini duduk dulu di pinggir jalan. Nah, tidak ada sampai 1 jam setelah itu, saya pun akhirnya dengan kakak saya pun kembali lagi ke tempat awal tadi. Namun anehnya di sini saya ini merasa gelisah, merasa bosan ya. Sebagai anak kecil, saya tidak memahami pertunjukan wayang yang sedang berlangsung. Karena memang bahasanya kan juga menggunakan bahasa yang agak lain ya, atau halus. Nah, di sini saya sendiri juga kurang boleh dikatakan kurang paham. Nah, saya ini mengantuk. Namun jiwa usil saya atau iseng saya ini muncul ya. Nah, ternyata saya punya ide, apakah memang ada teman atau kawan yang nonton juga, siapa tahu ada. Nah, ini sedikit banyak bisa menghilangkan rasa bosan saya. Nah, di sini saya pamit ke ibu kalau mau keluar sebentar. Nah, ibu ini melarang sebetulnya. Bahkan saya lihat kakak saya ini sudah dipangku oleh ayah saya. Nah, namun saya tetap saja kekeh dengan pendirian saya. Saya alasannya ya hanya sebentar saja, nanti balik lagi ke tempat semula. Ya, akhirnya ibu pun memberikan izin dan saya pun keluar. Ya, sebetulnya pada saat itu ya keadaan masih ramai, tapi tidak seramai
awal-awal tadi, karena ini sudah agak malaman dan mungkin sekitar jam 10 atau jam 11 malam lah. Saya pun kembali lagi ke tempat tadi di mana kita ini membeli mainan. Ya, pedagang masih ada, namun memang pengunjungnya sudah mulai agak sepi. Nah, saya jalan lagi, saya melihat ke sebuah tempat jualan seperti ada makanan tradisional sejenis getuk. Nah, saya lihat itu masih agak ramai. Ya, namun saya mau membeli pun agak sungkan ya, karena takut uangnya kurang. Nah, akhirnya saya pun melangkah lagi. Nah, karena bosan juga. Ini yang awalnya saya ke arah kanan, saya mencoba berbalik arah ke arah kiri. Bahkan saya melewati balai desa tersebut yang memang sangat ramai. Dengan sangat menikmati ini para bapak-bapak dan ibu-ibu menonton wayang tersebut. Saya lewati dan saya ini malah akhirnya lurus ke arah kiri, dimana di situ memang ada beberapa rumah. Namun ya suasana sudah agak jauh berbeda karena sepi ya. Bahkan di sela-sela rumah itu ada kebun yang kondisinya memang gelap. Akhirnya sampailah saya ke sebuah rumah yang kondisinya memang ada di pinggir jalan juga. Dan di depannya ini ada sebuah tempat duduk yang terbuat dari semen. Nah, saya itu duduk di situ. Padahal logikanya di situ sepi. Namun entah kenapa saya malah nyaman di situ ya. Saya duduk karena mungkin saya ini capek, saya ini mengantuk. Saya rebahkan tubuh saya sampai pada akhirnya saya pun tertidur. Hingga itu tidak lama lah, ada kisaran setengah atau 1 jam, saya ini dibangunkan oleh ibu dan bapak saya. Bahkan kakak saya ini sudah digendong oleh ibu saya. Ya, di sini bingung ini dengan kondisi membawa sepeda, kakak sudah tidur dan digendong. Nah, saya juga sudah tidur juga. Ini sebetulnya bingung juga ya. Namun rencananya kalau memang seperti itu ya mau tidak mau ya saya harus tidak tidur supaya bisa duduk di besi bagian depan itu. Sampai akhirnya pun saya pulang. Di tengah jalan itu dengan menaiki sepeda, kami berempat ini pulang. Dengan terkantuk-kantuk, saya ini berpegangan kepada stang sepeda. Namun proses pulang ini tidak selama ketika berangkat tadi. Sampai pada akhirnya kami ini berempat sampailah ke rumah saya, ke rumah orang tua ya. Saya juga aneh, kok ini cepat pulangnya. Akhirnya saya masuk ke beserta dengan orang tua dan kakak masuk ke dalam rumah. Namun di teras ini saya lihat ada beberapa orang yang berkumpul dan sedang berbincang-bincang. Bahkan mereka ini acuh ya ketika kami ini datang. Karena memang pada saat itu rumah kami belum ada listrik. Jadi ya suasananya remang-remang. Di teras yang panjang ini ada bangkunya. Ini ada beberapa yang memang serius mengobrol. Sampai akhirnya saya ketika ayah ini sudah menyandarkan sepedanya dan ibu turun menggendong kakak, saya ini digendong oleh ayah ke kamar. Karena pada saat itu memang saya betul-betul mengantuk. Hingga pada akhirnya saya pun tertidur di kamar saya, yang pada kenyataannya saya tidak bisa tidur nyenyak karena hawanya begitu dingin. Namun begitu saya lihat kakak saya ini sudah sangat nyenyak ya. Di tengah kedinginan saya mencari selimut namun tidak saya ketemukan. Dan obrolan orang-orang di depan itu seolah-olah seperti
terdengar sangat kencang, seperti tembus ke arah kamar saya. Nah, kemudian saya pun tertidur. Seperti mendadak ini mengantuk sekali. Nah, ya di sini saya agak merasa anehnya gini. Saya seperti familiar melihat orang-orang yang mengobrol di depan rumah teras saya. Namun saya masih bingung siapakah beliau-beliau ini. Namun pada saat itu memang saya tidak begitu memikirkan. Nah, ini akhirnya saya tidur di kamar saya ya. Nah, kemudian ukuran beberapa jam ke depannya, ini saya kaget. Seperti ada suara teriakan-teriakan sambil membawa obor dan bahkan ada yang membawa kentongan ya. Saya melihat itu ke arah kanan, itu kurang lebih sekitar 20 meter. Itu memanggil nama saya. Jadi dengan memanggil nama saya sambil memukulkan alat-alat ya. Nah, saya ini kaget. Akhirnya saya memfokuskan pandangan saya ke gerombolan orang itu ya, yang sedang membunyikan bunyi-bunyian. Nah, di situ saya tanpa sadar pun langsung berteriak. Karena apa? Di antara rombongan atau gerombolan orang itu saya lihat ada ayah saya. Nah, saya tanpa sadar langsung bilang, "Ayah!" dengan suara yang cukup keras. Nah, mereka pun menengok ke arah saya sambil tergopoh-gopoh, dan saya di situ diangkat, digendong dan dibawa pulang. Nah, pada saat itu saya belum paham dengan apa yang terjadi. Nah, saya dibawa pulang. Namun anehnya malah saya dibawa pulang ke rumah lagi. Nah, di rumah itu sudah ramai oleh orang-orang, tetangga-tetangga. Nah, di situ saya masih belum paham dengan apa yang terjadi. Hingga akhirnya saya pun tertidur di pangkuan ibu yang memang ada di ruang kamar saya. Dan sepintas saya dengar di luaran ini masih banyak orang mengobrol. Hingga akhirnya pagi pun tiba. Nah, ketika saya bangun pun ibu saya langsung memeluk saya dan memberi minum ya. Sampai pada akhirnya saya pun ditanya, "Semalam kemana?" Ya, saya bilang, "Nggak kemana-mana, kan kita pulang bareng." Saya berbicara seperti itu ke ibu. Ya, akhirnya sang ibu pun atau ibu saya tidak lagi menanyakan atau istilahnya memberi pertanyaan yang seperti tadi. Namun akhirnya inilah terkuak dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Ternyata saya ini semalam diketemukan di tengah pemakaman karena boleh dikatakan saya ini hilang. Jadi ketika saya ini tertidur di pinggir jalan yang depan rumah tadi, yang kondisinya ternyata rumah itu kosong, ini kan saya dibangunkan oleh ayah dan ibu saya yang menggunakan sepeda. Ternyata itu bukan ibu dan ayah saya yang asli, karena ayah saya dan ibu saya yang asli ini masih menonton pertunjukan wayang. Baru mau pulang ini menginjak jam 12-an, dan itu pun mereka ini mencari keberadaan saya. Karena memang saya tidak kembali lagi ke tempat pertunjukan. Hingga akhirnya ayah saya pun berkeliling di sekitaran balai desa, bahkan sampai ke tempat orang-orang berjualan. Namun hasilnya nihil. Sampai pada akhirnya mereka bertiga, ayah, ibu, dan kakak saya pun pulang. Nah, di sini ayah saya kembali lagi ke balai desa untuk menjemput saya ya. Namun tetap nihil. Nah, karena mungkin ada hubungan batin atau feeling ayah saya yang tidak enak, akhirnya ketika
pulang ke rumah untuk yang kedua kali, saya masih belum tetap ditemukan. Hingga akhirnya ayah saya pun memberanikan diri ke rumah kawannya yang boleh dikatakan mempunyai kelebihan. Hingga akhirnya, singkatnya ya, saya ceritakan bahwa sebutlah bapak tersebut dengan Bapak Maksum. Nah, beliau ini memberikan gambaran bahwa anakmu durung mulai, tapi anakmu iki ono nang kuburan. Ayo buru-buru cepet dijemput, soalnya bahaya. Nah, begitulah kira-kira Pak Maksum ini memberikan arahan kepada bapak saya atau ayah saya. Hingga akhirnya ayah saya pun ini memberitahukan kepada paman-paman saya dan menjemput saya yang memang ternyata tertidur di tengah kuburan. Ya, saya pribadi juga tidak habis pikir saya bisa berada di sana. Hingga akhirnya yaitu saya pun diketemukan memang berada tertidur. Kalau di kuburan di daerah kami itu kan ada seperti cungkup ya, atau sebuah batu nisan atau lebih yang memang atasnya ini dibuatkan bangunan dan di atasnya ini ada seperti genteng ya, memang supaya tidak kehujanan dan kepanasan. Dan di situ kan ada supaya satu tempat yang untuk orang berdoa. Nah, itu saya tertidur di situ. Hingga akhirnya ya seperti itu, saya diketemukan, alhamdulillahnya. Jadi ya intinya saya sendiri masih tidak habis pikir apa memang yang, karena gini, perasaan saya tuh sudah pulang dengan ayah dan ibu saya, tapi ya saya mengalami kejadian seperti itu. Dan karena memang pada saat itu saya masih anak-anak ya, saya sendiri tidak mengalami trauma ya atau ketakutan yang berlebih. Ya seperti itu Bang Pra, kejadian yang saya alami dahulu. Ini kejadian sekitar tahun 80-an akhir, dimana memang pada saat itu memang saya masih seorang anak-anak ya. Ya demikian Bang Pra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Mas Jarod atas ceritanya. Dan di sini juga saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan subscriber dan kawan-kawan netizen ya yang masih setia melihat karya saya yang memang masih sederhana ini. Dan saya juga meminta kritik dan saran, dan supaya memang kedepannya hasilnya ini akan lebih maksimal lagi ketika memang dinikmati. Dan saya pribadi juga tidak lupa dan selalu meminta maaf memang jika ya saya sebagai manusia biasa mempunyai keluputan dan kesalahan, baik di tutur kata, tindakan ataupun tingkah laku. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.